two eyes, only got one eye. Just put your trust in me, give me everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita. Saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan definisi sistem saraf pada manusia, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Nah, di sini untuk gerak biasa, apa sih itu sebenarnya gerak? Gerak ini merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan pengantaran impuls oleh saraf. Nah, gerak ini terbagi menjadi dua. Satu, gerakan yang disadari yang biasa disebut gerak biasa. Dua, gerak refleks atau yang bisa disebut gerakan yang tidak disadari. Nah, gerak refleks ini adalah gerakan yang biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Gerak biasa, nah ini umumnya yang terjadi pada tubuh kita. Itu merupakan gerakan yang terjadi secara sadar. Jadi kita sadari bahwa gerakan ini terjadi, namun ada pula gerakan yang terjadi tanpa kita sadari. Nah, yang kita sadari yang biasa kita kenal ini adalah gerak biasa. Contoh gerakan biasa itu misalnya berjalan. Nah, pengolahan impuls terjadi di pengolahan otak. Saat berjalan menaiki tangga, otak akan memerintahkan otot kaki untuk mengangkat kaki. Jadi, di sini semua hal yang kita lakukan atas perintah otak itu untuk gerakan biasa, gerakan yang disadari. Nah, jadi kalau berjalan dan berlari itu gerakan yang disadari. Selanjutnya, kita mulai dari arah rangsangan gerak biasa. Mulai dari reseptor di sini digambar. Contoh adalah alat indera penglihatan. Jadi kita punya reseptor ada 5. Yang pertama adalah indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera peraba, dan indera perangsang. Jadi reseptor rangsangan diterima oleh reseptor. Jadi selanjutnya rangsangan ini dibawa oleh neuron sensorik. Kemudian dia akan membawa ke otak. Selanjutnya neuron motorik efektor. Sekarang selanjutnya ke gerak refleks. Refleks itu adalah suatu mekanisme respon dalam rangka mengelak dari suatu rangsangan yang dapat membahayakan atau mencelakakan. Gerakan refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan atau menyakitkan. Contoh, bila kita menginjak paku, maka otomatis yang akan kita lakukan, kita akan mengangkat kaki. Mengangkat kaki kita dari paku yang kita injak, kemudian berteriak. Nah, itu merupakan gerakan refleks yang digabungkan dengan gerakan biasa. Jadi di situ sudah ada gerakan yang disadari, yaitu berteriak. Gerak refleks berbeda dengan gerak biasa karena tidak diolah di otak terlebih dahulu. Jalur gerak refleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Fadila dari 11 IPA 5. Neuron atau sel saraf adalah sel yang dapat dirangsang secara elektrik yang berkomunikasi dengan sel lain melalui koneksi khusus yang disebut sinapsis. Neuron adalah komponen utama jaringan saraf pada semua hewan kecuali spons dan plasmodium. Neuron biasanya diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya. 1. Neuron sensorik. Neuron sensorik adalah merespons rangsangan seperti sentuhan, suara, atau cahaya. 2. Neuron motorik. Neuron motorik menerima sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang untuk mengontrol segala sesuatu mulai dari kontraksi otot hingga keluaran kelenjar.
3. Interneuron, menghubungkan neuron ke neuron lain dalam wilayah otak atau sumsum tulang belakang yang sama. Ketika beberapa neuron terhubung bersama mereka membentuk apa yang disebut sirkuit saraf. 4. Sistem saraf otak. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi manusia kemampuan dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum. Sumsum tulang belakang adalah jaringan lunak yang berada di tengah tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Tanpa sel darah yang diproduksi di sumsum tulang belakang, tubuh Anda tidak akan berfungsi dengan baik. Oke. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Langga ingin mempresentasikan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf dari lanjutan dari otak. Sel-sel ini membawa impuls dari dan ke saraf tepi berfungsi menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari sistem saraf pusat ke area luar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Saraf yang membentuk sistem saraf tepi dinamakan sebagai akson. Dalam beberapa kasus, saraf ini sangat kecil, tetapi beberapa ikatan saraf ada yang bentuknya besar dan dapat dilihat jelas oleh mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gangguan dan kelainan pada sistem saraf. Sistem saraf dalam tubuh biasa mengalami gangguan akibat berbagai faktor, mulai dari trauma, infeksi, tumor, gangguan sistem kekebalan tubuh, hingga kelainan aliran darah. Ketika terjadi penyakit pada sistem saraf, penderitanya bisa kesulitan untuk bergerak, berbicara, berpikir, bahkan hilang ingatan. Gangguan pada sistem regulasi yang pertama itu gangguan pada sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf dapat terjadi beberapa faktor seperti kecelakaan, infeksi kuman, kekurangan nutrisi, faktor genetik, dan sebagainya. Beberapa penyakit pada sistem saraf yang pertama yaitu sakit kepala. Sakit kepala merupakan gangguan saraf yang umum dialami oleh banyak orang. Gangguan pada saraf ini menyebabkan penderita sakit pada bagian kepala, pusing, atau pening. Yang kedua, migrain. Migrain atau sakit kepala sebelah merupakan kondisi medis yang ditandai oleh munculnya rasa sakit di salah satu bagian kepala kiri atau kanan. Yang ketiga, ada amnesia. Amnesia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan penderita untuk mengenali kejadian atau mengingat apa yang terjadi dalam suatu periode tertentu di masa lampau akibat guncangan batin atau karena cedera otak. Yang keempat, ada stroke. Stroke merupakan kondisi medis berupa kerusakan otak yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Hal ini karena adanya penyumbatan yang menghalangi aliran darah atau emboli. Yang kelima, ada Chuter. Chuter merupakan suatu kondisi medis di mana penderita kerap kali melukai dirinya sendiri dengan berbagai cara seperti menyayat nadi, memukul, mencekik, dan sebagainya. Yang keenam, ada meningitis. Meningitis merupakan gangguan saraf terjadi meringes atau membran pelindung otak
alami peradangan akibat infeksi virus atau luka fisik kanker atau obat-obatan tertentu. Yang ketujuh, poliomyelitis adalah penyakit saraf disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron motor sistem saraf pusat, yaitu pada otak dan medula finalis. Yang kedelapan, ada epilepsi. Epilepsi merupakan kondisi medis yang ditandai dengan adanya gangguan pengantar impuls listrik pada sel-sel saraf sehingga penderita mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan cairan seperti busa dari mulutnya. Yang kesembilan, neuritis. Neuritis merupakan gangguan sistem saraf, peradangan saraf akibat pengaruh fisik yang terlalu berlebihan seperti pukulan pada titik-titik saraf, patah tulang, dan sebagainya. Yang ke-10, ada transeksi. Transeksi merupakan kondisi medis adanya kerusakan sebagai atau seluruh segmen tertentu dari medula finalis. Baik, sekian dari kelompok kami, tetapi sebelum presentasi ini tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.